Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari tugas mata kuliah perencanaan infrastruktur kota, yang dimana di sini kami ditugaskan untuk meresum sebuah modul penyusunan rencana terpadu infrastruktur kawasan perkotaan. Sebelumnya, pertama-tama kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Krisna Tiara Fanziru dengan NIM 42018280114 sebagai moderator, dan teman saya. Dan saya Putri Diana dengan NIM 42018288004 dan teman saya selanjutnya. Dan dengan saya Rian Pratama 42018288013. Baiklah, di sini yang pertama adalah hakikat penyusunan program pembangunan infrastruktur kawasan perkotaan. Di sini secara geografis, bagian besar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berada pada kawasan yang strategis, yaitu di antara dua benua Asia dan Australia, serta di antara dua samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Tumbuh kembangnya sektor industri pertanian, perdagangan, jasa, budayaan, dan pariwisata, suatu daerah menjadikan daerah tersebut sebagai daerah yang berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian di daerah sekitarnya. Kota atau kawasan perkotaan menjadi pusat kegiatan pelayanan terhadap kegiatan pertumbuhan ekonomi. Peran kota sangat mempengaruhi terhadap pertumbuhan kegiatan sektor ekonomi tersebut, terutama pada dampak pertumbuhan sektor ekonomi di perkotaan. Dampak pertumbuhan sektor suatu ekonomi di kawasan perkotaan yaitu yang pertama pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat. Yang kedua, pemukiman kumuh dan liar yang juga semakin meningkat. Dan yang terakhir adalah masalah lingkungan dan sosial yang juga meningkat. Masalah ini sangat memperlambat produktivitas sektor ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan pembangunan infrastruktur terpadu agar dapat meningkatkan produktivitas perkotaan secara berkelanjutan. Yang dimana terpadu berarti ada unsur-unsur yang dipadukan dengan setiap unsur tentu memiliki suatu keunikan. Terus selanjutnya adalah pendekatan perencanaan terpadu. Di sini terdapat dua jenis. Yang pertama integrated planning atau latihan perencanaan bersama yang memastikan partisipasi semua pemangku kepentingan dan departemen terkena dampak. Tujuannya adalah untuk memeriksa semuanya biaya dan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk menentukan pilihan yang paling tepat dan untuk merencanakan tindakan yang sesuai. Perencanaan terpadu merupakan suatu upaya bersama yang menjamin partisipasi semua pemangku kepentingan yang terkait. Tujuannya adalah untuk mengkaji semua biaya dan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam rangka menentukan pilihan yang paling tepat dan merencanakan program atau rencana tindak yang tepat dan sesuai. Wilayah pada hakikatnya merupakan pusat suatu kegiatan ekonomi yang dapat melayani wilayah kota itu sendiri maupun wilayah sekitarnya. Jadi wilayah kota itu memiliki fungsi sebagai pusat dari aktivitas ekonomi yang bertujuan untuk melayani masyarakat atau siapa saja yang ada di wilayah kota tersebut maupun di wilayah kota di sekitarnya. Sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang Pasal 11 Ayat 2, pemerintah daerah kota mempunyai wewenang dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kota yang meliputi perencanaan tata ruang wilayah kota, pemanfaatan ruang wilayah kota, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota. Perencanaan tata ruang wilayah kota meliputi proses dan prosedur penyusunan serta penetapan rencana tata ruang wilayah atau RTRW kota. Penyusunan RTRW kota dilakukan dengan berasaskan pada kaidah-kaidah perencanaan yang mencakup asas keselarasan, keserasian, keterpaduan, kelestarian, keberlanjutan, serta keterkaitan antar wilayah.
baik di dalam kota itu sendiri maupun dengan kota di sekitarnya. Yang selanjutnya adalah manfaat pembangunan infrastruktur terpadu pada pengembangan kawasan perkotaan. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan pada kawasan perkotaan tersebut. Yang kedua, meningkatkan daya saing suatu wilayah. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup sumber daya manusia di suatu perkotaan tersebut. Dan yang terakhir adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas setiap aktivitas dari yang terjadi di kawasan suatu perkotaan tersebut. Dan selanjutnya adalah kendala atau hambatan pembangunan infrastruktur terpadu. Di sini salah satunya adalah keterbatasan anggaran. Keterbatasan anggaran ini dapat kita ketahui merupakan masalah umum ya yang terjadi di setiap negara atau di setiap kota dalam pembangunan infrastrukturnya. Yang kedua adalah pembebasan lahan. Pembebasan lahan juga merupakan suatu hambatan dalam pembangunan infrastruktur terpadu. Yang terakhir adalah kebijakan pembangunan infrastruktur pusat dan daerah yang belum harmonis atau tidak sepemikiran. Jadi ini merupakan salah satu kendala atau hambatan yang dapat menghambat suatu pembangunan infrastruktur di suatu kawasan perkotaan. Selanjutnya adalah prinsip utama pembangunan infrastruktur terpadu. Yang pertama, optimalisasi penggunaan dana. Penggunaan dana harus dioptimalisasikan guna pembangunan prasarana dan sarana perkotaan melalui proses keterpaduan program lintas sektoral yang didasarkan pada prioritas daerah. Yang kedua adalah desentralisasi, yaitu keterlibatan masyarakat, pemerintah daerah kabupaten kota, pemerintah daerah provinsi dari tahap perencanaan sampai pembangunan infrastruktur. Yang ketiga adalah kesepakatan antar pihak-pihak yang terlibat dalam program pembangunan perkotaan yang diusulkan. Yang selanjutnya adalah perencanaan terpadu. Perencanaan terpadu ialah terpadu berarti ada unsur-unsur yang dipadukan. Tiap unsur tentu memiliki keunikan, tetapi ada bagian yang dapat disamakan atau disetarakan dengan unsur lainnya. Disebut terpadu karena setiap unsur bermuara pada suatu tujuan yang sama. Yang selanjutnya adalah ini dapat dilihat pengertian dari RTRW kota, yang dimana adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kota yang merupakan penjabaran dari RT/RW provinsi dan berisi tujuan, kebijakan, strategi, penataan ruang wilayah kota, rencana struktur ruang wilayah kota, rencana pola ruang wilayah kota, penetapan kawasan strategis kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota. Catatan, ini adalah beberapa pengertian yang ada di dalam modul penyusunan perencanaan pembangunan infrastruktur kawasan perkotaan. Yang pertama adalah pusat pelayanan kota, adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan regional. Yang kedua adalah pusat pelayanan kota, merupakan suatu pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan atau administrasi yang melayani wilayah suatu perkotaan tersebut. Yang ketiga adalah pusat lingkungan. Pusat lingkungan merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan atau administrasi lingkungan perkotaan. Yang ketiga, kawasan budidaya kota. Kawasan budidaya kota merupakan kawasan di wilayah kota yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Yang terakhir adalah kawasan strategis kota, yaitu kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan atau lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Rian. Baiklah, untuk yang ketiga, kedudukan perencanaan. Dan ini adalah
tabel dari perencanaan tata ruang wilayah dan kota dalam sistem penataan ruang dan sistem perencanaan. Bisa lihat sendiri. Terus selanjutnya, macam-macam rencana umum tata ruang. Yang pertama, rencana umum tata ruang merupakan perangkat penataan ruang wilayah yang disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif yang secara hierarki terdiri atas RT/RW nasional, RT/RW provinsi, dan RT/RW kabupaten atau kota. Yang kedua, rencana umum tata ruang nasional ialah arahan suatu kebijakan dan strategi yang disusun guna menjaga keseimbangan dan keserasian serta integritas pengembangan antar wilayah dan antar sektor nasional. Yang ketiga, rencana umum tata ruang provinsi ialah rencana kebijakan operasional dari RT/RW nasional tentang strategi pengembangan wilayah provinsi yang melalui optimasi pemanfaatan sumber daya, pengembangan sektor, serta pembagian peran dan fungsi sebuah kabupaten atau kota dalam pengembangan wilayah secara keseluruhan. Dan yang terakhir, rencana umum tata ruang kabupaten atau kota ialah penjabaran RT/RW provinsi ke dalam kebijakan dan strategi pengembangan wilayah kabupaten atau kota yang sesuai dengan fungsinya, serta strategi guna pengembangan wilayah perkotaan atau kabupaten. Catatannya, RT/RW kota merupakan landasan penting penyusunan kebijakan dan strategi pembangunan kota. Perencanaan tata ruang wilayah kota disusun untuk memberikan arahan bagi pelaksanaan pembangunan wilayah kota dan solusi terhadap penanganan isu serta permasalahan kota yang berkembang, termasuk topik-topik pembangunan terkait tantangan. Ekspektasi pengembangan wilayah di masa yang akan datang. Tentuan keempat, kedudukan modul. Pertama, pada tahap pengumpulan data, peran masyarakat atau organisasi masyarakat akan lebih aktif dalam bentuk pemberian data dan informasi kewilayahan yang diketahui atau dimiliki datanya. Kedua, pendataan untuk kepentingan penataan ruang yang diperlukan. Dan yang ketiga, pemberian masukan, aspirasi dan opini awal usulan rencana penataan ruang dan identifikasi potensi dan masalah penataan ruang. Dan yang kelima, sistem perencanaan pengembangan infrastruktur. Proses dan prosedur penetapan RT/RW kota merupakan tindak lanjut dari proses dan prosedur penyusunan RT/RW kota sebagai suatu kesatuan sistem perencanaan tata ruang wilayah kota. Proses dan prosedur penetapannya diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan untuk yang secara garis besar, proses dan prosedur penetapan RT/RW kota meliputi tahapan sebagai berikut. Pertama, pengajukan raperda tentang RT/RW kota dari wali kota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD kota atau sebaliknya. Kedua, pembahasan RT/RW oleh DPRD bersama pemerintah daerah kota. Yang ketiga, penyampaian raperda tentang RT/RW kota kepada Menteri untuk permohonan persetujuan substansi dengan sertai rekomendasi gubernur sebelum raperda kota disetujui bersama antara pemerintah daerah kota dengan DPRD kota. Yang keempat, penyampaian raperda tentang RT/RW kota kepada gubernur untuk dievaluasi setelah disetujui bersama antara pemerintah daerah kota dengan DPRD kota, dan penetapan raperda kota tentang RT/RW kota oleh sekretariat daerah kota. Dan untuk tujuan dari perencanaan pengembangan wilayah secara umum adalah pertama, pendayagunaan SDA atau sumber daya alam secara optimal melalui pengembangan ekonomi lokal. Yang kedua, mengurangi kesenjangan antar wilayah atau regional imbalance. Yang ketiga, sustainable development. Dan yang keempat, mempertahankan dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Yang kelima, mengembangkan daerah-daerah tertinggal sesuai dengan potensinya. Dan yang keenam,
merangsang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Pada intinya, pengembangan wilayah bertujuan untuk pembangunan wilayah dengan memperdayakan seluruh potensi yang ada secara optimal dengan mengupayakan keserasian dan keseimbangan pembangunan antar daerah sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat. Dan untuk berikutnya, ada rencana pembangunan infrastruktur terpadu berbasis pengembangan kawasan perkotaan. Baik, untuk selanjutnya, pertama, sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengatur tahapan perencanaan mulai dari rencana pemerintah jangka panjang, rencana pemerintah jangka menengah atau RJPM daerah, Renstra Satuan Kerja Pemerintah Daerah atau Renstra SKPD, rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD, dan rencana kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah atau Renja SKPD. Sistem perencanaan pembangunan nasional yang ditetapkan dalam nomor 25 tahun 2004 menjabarkan Undang-Undang 45 RPJP nasional. Hal ini dimaksud guna mencapai tujuan pemerintah dalam memenuhi kewajibannya untuk mensejahterakan masyarakat sebagaimana amanat Undang-Undang 1945. Rencana program jangka panjang merupakan pedoman dalam penyusunan RPJM untuk setiap kementerian dan lembaga pemerintah pusat maupun RPJM daerah. Di sisi lain, RPJP juga merupakan pedoman dalam penyusunan RPJM daerah yang disesuaikan dengan visi, misi, dan program kepala daerah. Dan untuk selanjutnya, dapat rencana pembangunan jangka panjang atau RPJP nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintah negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam bentuk pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam bentuk visi, misi, dan arahan pembangunan nasional. Untuk kedua, rencana pembangunan jangka panjang atau RPJP daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP nasional. Dan yang terakhir, rencana pembangunan jangka menengah atau RPJM nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP nasional memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian atau lembaga, dan lintas kementerian atau lembaga, kewilayahan dan lalu lintas kewilayahan. Untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional atau RPJPN dan rencana pembangunan jangka menengah nasional RPJMN dan RKP merupakan suatu rangkaian dalam sistem pembangunan nasional. Pembuatan rencana tersebut bagi sebuah negara adalah sangat penting karena penunjuk arah dalam proses pembangunan di Indonesia dan untuk mencapai kesejahteraan rakyat bangsa Indonesia. Jika perencanaan pembangunan pusat dan daerah, maka tujuan pembangunan nasional yang dituliskan dalam Undang-Undang 45 yaitu tentang kesejahteraan masyarakat Indonesia tidak tercapai dalam menyusun rencana terpadu infrastruktur di kawasan perkotaan. Diperlukan analisis yang mempertimbangkan rencana-rencana yang telah dibuat sebelumnya agar terjadi integrasi dan sinkronisasi penyusunan rencana. Untuk berikutnya, alur perencanaan dan penganggaran. Penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian atau lembaga yang selanjutnya disebut RKL adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu kementerian atau lembaga yang merupakan penjabaran dari rencana kerja pemerintah atau RKP dan rencana kerja strategis kementerian atau lembaga Renstra yang bersangkutan dalam 1 tahun anggaran untuk menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan. Alur perencanaan dan penganggaran RPJP nasional yang diatur oleh kementerian atau lembaga, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah untuk menjadi RPJM merupakan dasar dari penyusunan rencana kerja pemerintah atau
atau daerah sebagai pedoman untuk mengalokasikan dana APBN atau APBD. Rencana pembangunan infrastruktur atau development plan PUPR-an yang mensinkronkan kegiatan pembangunan infrastruktur ke PUPR, baik yang dilaksanakan dan biaya pemerintah daerah maupun oleh masyarakat atau dunia usaha yang berbasis kebijaksanaan spasial. Rencana pembangunan infrastruktur dapat merupakan inisiatif atau kebutuhan pemerintah pusat, pemerintahan provinsi maupun pemerintahan kabupaten kota, serta masyarakat dunia usaha. Konsekuensi dari adanya kebutuhan infrastruktur tersebut adalah pembebanan dana pembangunan yang sesuai dengan kewenangan infrastruktur APBD provinsi yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan APBD kabupaten atau kota, serta dunia usaha atau masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Untuk prinsip-prinsip penyusunan rencana terpadu pembangunan infrastruktur bidang PUPR-an meliputi kewilayahan, keterpaduan, keberlanjutan, koordinasi, dan optimalisasi daya. Berikut dengan penjelasannya. Yang pertama, kewilayahan. Prinsip kewilayahan pendekatan tidak sektoral, tetapi objeknya adalah estetis wilayah atau kawasan strategis yang akan didorong dan mendorong terciptanya struktur ruang dan efisien. Yang kedua, keterpaduan. Prinsip keterpaduan merupakan integrasi dalam perencanaan dan sinkronisasi dalam pemrograman pembangunan yang saling terkait untuk mengisi kekurangan dan kebutuhan masing-masing. Yang ketiga, koordinasi. Prinsip koordinasi merupakan pendekatan dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur KPU yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah daerah maupun masyarakat atau dunia usaha. Yang terakhir, optimalisasi sumber daya. Prinsip optimalisasi sumber daya merupakan pendekatan dalam pemanfaatan sumber daya yang sesuai dengan kewenangan dan kapasitas pendanaan untuk tujuan pengembangan kawasan atau wilayah melalui pembangunan infrastruktur KPU-an. Untuk pembangunan kawasan infrastruktur sangat membutuhkan berbagai infrastruktur yang dibangun pada saat yang bersamaan sehingga terjadi percepatan pembangunan pada kawasan tersebut. Sebagaimana prinsip kewilayahan tata ruang wilayah atau RW kota, segala prinsip perlu dikembangkan dalam mendukung pengembangan kawasan perkotaan. Melalui kegiatan yang diprogramkan untuk dituangkan dalam indikasi program utama RT/RW, rencana ruang tersebut dapat berupa: pertama, kawasan industri, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan pariwisata, kawasan perumahan, dan kawasan perkantoran. Kawasan program utama sebagai salah satu muatan dalam RT/RW yang merupakan materi dasar dalam penyusunan RPJP daerah yang selanjutnya dan akan diolah, dianalisa untuk menghasilkan RPJM daerah. Dalam melakukan analisa, dalam membuat RPJP daerah, potensi kawasan yang perlu mendapatkan perlindungan menjadi salah satu proses analisis untuk menyusun lebih akurat rencana pembangunan infrastruktur kawasan bidang PUPR. Infrastruktur PUPR yang dimaksud adalah: pertama, bidang bina marga jalan dan jembatan. Kedua, bidang cipta karya dapat berupa penyihatan lingkungan pemukiman atau PLP, perlahan, drainase, sampah, dan limbah. Pemukiman antara lain RTBL dan RTH, dan air minum. Yang ketiga, bidang perumahan rakyat, bawahnya bidang penyelidikan perumahan. Yang terakhir, bidang sumber daya air atau sumber daya alam, dapat berupa bendungan dan irigasi. Untuk selanjutnya, ini adalah gambar perencanaan pembangunan nasional infrastruktur kawasan. Dapat lihat dari gambar. Selanjutnya, analisis pengembangan kawasan sektor.
Tahapan analisa pengembangan kawasan sektor ekonomi dan sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama, kajian terhadap peran dan fungsi kawasan perkotaan di dalam wilayah pembangunan strategis atau WPS, RT/RW nasional, RT/RW provinsi, atau RT/RW kabupaten atau kota. Yang kedua, analisis daya dukung, lahan fisik dan lingkungan. Analisa potensi pengembangan kawasan ekonomi. Keempat, perumusan rencana struktur ruang kawasan perkotaan. Yang terakhir, perumusan rencana pengembangan kawasan sektor ekonomi dan sosial pada kawasan perkotaan. Terdapat berbagai analisis untuk program pembangunan infrastruktur, antara lain analisis spasial, analisis ekonomi, analisis sosial, analisis institusi, dan analisis lingkungan, yang mana dapat dilakukan pada studi kelayakan. Untuk yang pertama, analisis spasial. Analisis ini diperlukan berbagai basis untuk mendesain kerangka pembangunan wilayah atau kawasan yang sesuai dengan prinsip pembangunan dan berbagai regulasi yang berlaku. Aspek utama yang diperlukan dalam analisis ini adalah daya dukung kampung wilayah atau kawasan. Kedua, analisis ekonomi. Analisis ini merupakan pertumbuhan ekonomi wilayah atau kawasan. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menjamin agar strategi pembangunan proyek-proyek akan dibangun sesuai dengan potensi saat ini dan berbagai kendala yang menjadi pertimbangan. Yang ketiga, analisis sosial. Analisis ini merupakan kondisi sosial yang menjadi masalah seperti kemiskinan, kesehatan, dan masyarakat. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menjamin strategi pembangunan dapat menjawab berbagai permasalahan yang ada. Dan untuk yang keempat, analisis institusi. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menjamin keterpaduan pembangunan infrastruktur dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dan untuk yang terakhir, analisis lingkungan. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menjamin program dan proyek yang memperhatikan masalah-masalah lingkungan. Baik, untuk kesimpulannya sendiri, tahapan penyusunan program pembangunan infrastruktur PUPR di kawasan pedesaan sebagai berikut. Pertama, penyusunan kebutuhan infrastruktur untuk mendukung pengembangan kawasan pedesaan yang potensi dilakukan dengan berdasarkan rencana pengembangan pedesaan. Kedua, berdasarkan kebutuhan infrastruktur tersebut, dibuat rencana umum infrastruktur atau master plan di kawasan pedesaan. Yang terakhir, rencana umum infrastruktur ini menjadi acuan dalam penyusunan program pembangunan jangka menengah infrastruktur kawasan pedesaan. Samping itu, dalam penyusunan program jangka menengah dilakukan analisis prioritas dan pertimbangan kondisi existing penyediaan infrastruktur. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah analisa kebutuhan rencana pembangunan infrastruktur kawasan perkotaan. Yang pertama adalah analisa kebutuhan pembangunan jaringan jalan, yaitu yang pertama sistem jaringan jalan perkotaan. Jalan adalah suatu prasarana darat dalam bentuk apapun, meliputi segala jalan termasuk bangunan pelengkap dan pelengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan kabel, dan jalan lori menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan jalan yang menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis. Kemudian, sistem jaringan jalan diklasifikasikan berdasarkan fungsi, status kewenangan dari pengelolaan jalan dan kelas jalan tersebut. Klasifikasi jalan berdasarkan fungsi jalan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama jalan arteri, primer dan sekunder, yang kedua kolektor, primer dan sekunder, dan yang ketiga jalan lokal, primer dan sekunder. Klasifikasi jalan berdasarkan fungsi jalan didasarkan pada klasifikasi kawasan yang didasarkan pada fungsi pelayanan kawasan tersebut, yaitu yang pertama kawasan primer.
adalah kawasan perkotaan yang mempunyai fungsi pelayanan, baik untuk kawasan perkotaan maupun wilayah di luarnya. Yang kedua, kawasan sekunder 1 adalah kawasan perkotaan yang mempunyai fungsi pelayanan seluruh wilayah kawasan perkotaan yang bersangkutan. Yang ketiga, kawasan sekunder 2 adalah kawasan perkotaan yang mempunyai fungsi pelayanan yang merupakan bagian dari pelayanan kawasan fungsi sekunder ke-1. Dan terakhir adalah kawasan sekunder 3 adalah kawasan perkotaan yang mempunyai fungsi pelayanan yang merupakan bagian dari pelayanan kawasan fungsi sekunder kedua. Kemudian, sistem jaringan jalan primer adalah jalan yang menghubungkan pusat kegiatan pada kawasan primer. Contohnya adalah pusat kegiatan nasional, jalan-jalan yang menghubungkan antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan strategis nasional, dan antara Persir dengan pusat kegiatan nasional. Kemudian, jalan kolektor primer adalah jalan-jalan yang menghubungkan antara pusat kegiatan wilayah, antara pusat kegiatan lingkungan dengan pusat kegiatan wilayah, dan antara Persir dan pusat kegiatan wilayah. Yang ketiga adalah sistem jaringan jalan sekunder yang terdiri dari jalan arteri sekunder, jalan kolektor sekunder, dan jalan lokal sekunder. Adalah jalan yang menghubungkan pusat kegiatan pada kawasan sekunder perkotaan. Dan yang keempat, jalan kolektor sekunder adalah jalan yang menghubungkan antara kawasan sekunder 2 dan jalan yang menghubungkan kawasan sekunder 3 dengan kawasan sekunder 2. Yang terakhir adalah jalan lokal sekunder adalah jalan yang menghubungkan antara kawasan perumahan dan antara kawasan sekunder 3 dengan kawasan perumahan. Kemudian dapat dilihat dari tabel, ada gambar sebelah kiri yaitu gambar sistem jaringan jalan primer, dan tabel yang kedua sebelah kanan adalah gambar sistem jaringan jalan sekunder. Kemudian tabel persyaratan teknis minimum jaringan jalan, gambar klasifikasi jalan menurut kelas jalan. Dapat dilihat dari tabel situ, kelas jalan-jalan arteri primer, persyaratan teknis minimumnya kecepatan kurang lebih 60 km per jam dengan lebar jalan lebih dari 11 meter, dan kapasitas lebih dari volume lalu lintas rata-rata. Kemudian jalan lokal primer, kecepatan lebih dari 20 km, lebar jalan lebih dari 7,5 meter. Dan arteri sekunder, kecepatan 30 meter, lebar jalan lebih dari 11 meter, dan kapasitas lebih lalu lintas rata-rata. Lokal sekunder, kecepatan lebih dari 10 km per jam, lebar badan jalan lebih dari 7,5 meter. Kemudian dan terakhir jalan kolektor primer, kecepatannya lebih dari 40 km per jam. Kemudian analisis prinsip-prinsip perencanaan pengendalian banjir. Yang A, sistem pengendalian banjir perkotaan. Secara garis umum, banjir adalah kondisi debit pada saluran atau sungai atau genangan yang melebihi kondisi normal pada umumnya terjadi, sehingga terjadi luapan air dari sungai atau saluran ke lahan yang biasanya kering. Prediksi kondisi debit ini untuk keperluan perencanaan pengendalian banjir dibagi dalam 3 klasifikasi, yaitu banjir perencanaan dalam 10 tahun, 25 tahunan, dan terakhir ada 50 tahunan. Faktor-faktor penyebab banjir adalah pelakuan manusia terhadap sungai dan wilayah-wilayah pengaruhnya, baik yang berada di daerah hulu, tengah, maupun hilir yang merupakan satu kesatuan sistem aliran sungai, disebut satuan wilayah sungai. Kemudian dalam analisis prinsip-prinsip perencanaan program pembangunan drainase, sistem drainase perkotaan, beberapa prinsip perencanaan pembangunan drainase perkotaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, perlu dilihat rencana induk sistem atau master plan drainase perkotaan apabila telah mempunyai dokumen tersebut. Yang kedua, perlu diperhatikan target nasional standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Yang ketiga, perlu ada sinkronisasi dengan program pengendalian banjir perkotaan apabila wilayah perkotaan tersebut dilalui sungai. Dan yang terakhir, perlu ada sinkronisasi dengan pelaksanaan program RTH sebesar 20% untuk menyediakan daerah resapan air yang mencukupi, termasuk sinkronisasi dengan pembangunan site dan kolam retensi. Kemudian analisis prinsip perencanaan program pembangunan air minum, limbah, dan persampahan. Yang pertama, sistem air bersih atau air minum perkotaan.
Prinsip-prinsipnya sebagai berikut. Yang pertama, perlu dilihat rencana induk sistem atau master plan air minum apabila dokumennya telah tersedia. Yang kedua, perlu sinkronisasi dengan program pengembangan air baku. Yang ketiga, perlu diperhatikan fluktuasi pemakaian air pada waktu hari maksimum. Yang keempat, perlu diperhatikan fluktuasi pemakaian air pada jam puncak. Dan yang terakhir, perlu diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas sistem seperti kebocoran air, kapasitas pengambilan air baku, fluktuasi kebutuhan air bersih, jaringan pipa transmisi, kapasitas reservoir distribusi, jaringan pipa induk distribusi, kapasitas aliran dalam pipa, dan koefisien kekasaran pipa. Yang kedua, sistem air limbah perkotaan. Dalam perencanaan kebutuhan pelayanan air limbah domestik perkotaan, perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, perlu dianalisa secara teknis, geografis, topografis, dan geologis daerah pelayanan air limbah, mulai dari penyambungan, pengumpulan, dan pengolahan awal, pengangkutan, pengolahan akhir, hingga pembuangan akhir. Yang kedua, perlu dianalisa kemauan dan kemampuan masyarakat untuk menyambung guna mendapatkan pelayanan air limbah. Yang ketiga, perlu dianalisa tarif yang akan diterapkan berdasarkan perhitungan untuk operasi dan pemeliharaan, biaya operasional pelayanan, serta jumlah estimasi pelanggan. Yang ketiga, sistem pelayanan persampahan perkotaan. Sampah perkotaan berdasarkan sumber timbulan sampahnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu pertama, sampah domestik, sampah yang sumbernya dari rumah tangga. Yang kedua, sampah non-domestik, yaitu sampah yang sumbernya bukan dari sampah rumah tangga, lalu kemudian sampahnya berasal dari industri, komersial, daerah, pelabuhan, dan lain-lain. Prinsipnya sebagai berikut, yaitu yang pertama, penanganan sampah pada prinsipnya harus diselesaikan sedekat mungkin dengan sumbernya, dengan tujuan mengurangi sebanyak mungkin timbulan sampah yang akan dibuang ke tempat pembuangan akhir. Yang kedua, perlu peningkatan kesadaran dan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan masalah sampah, sehingga partisipasi masyarakat dapat meningkat mulai dari usaha mengurangi timbulan sampah, menyelesaikan sampah pada tempatnya, sampai memberikan dukungan pada pelayanan secara terpusat di wilayah perkotaan. Yang ketiga, perlu kerjasama dengan pemerintah daerah setempat untuk bisa memberikan pelayanan persampahan secara terpadu dan terkoordinasikan, khususnya untuk masalah manajemen tempat pembuangan air akhir sampah. Yang keempat, mengingat bahwa persoalan penanganan sampah adalah persoalan manajemen persampahan, maka perlu dianalisa dan dirumuskan sistem manajemen persampahan yang paling efektif dan efisien, karena manajemen persampahan merupakan salah satu tolak ukur kinerja pemerintahan. Yang kelima, secara teknis, banyak cara untuk menangani persampahan perkotaan dengan segala kelebihan dan kekurangannya, seperti dengan menerapkan sistem 3R, sistem pembakaran, sistem pembuangan dengan sanitasi landfill, atau dengan open dumping. Yang keenam, perlu diperhatikan target RPJN, pelayanan perkotaan yang dapat melayani 100% dari timbulan sampah perkotaan yang ada. Kemudian analisisnya selanjutnya adalah analisis prinsip perencanaan program perumahan dan permukiman penanganan kawasan kumuh perkotaan. Untuk merencanakan penanganan kawasan kumuh perkotaan perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, melakukan perbaikan lingkungan permukiman pada kawasan kumuh dengan memberikan sarana aksesibilitas kepada infrastruktur seperti jalan lingkungan, pelaksanaan air minum, pelaksanaan pelayanan persampahan, air limbah, serta pemugaran rumah. Yang kedua, mengatur kembali atau mengurangi kepadatan bangunan dengan membuka ruang terbuka hijau skala lingkungan dengan sinkronisasi dengan program pembangunan rumah susun. Yang ketiga, melakukan pemberdayaan masyarakat terutama di bidang ekonomi dan keterampilan agar masyarakat pada kawasan kumuh tersebut dapat meningkatkan pendapatannya. Yang keempat, menegakkan peraturan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pelaksanaan perizinan. Yang kelima, memperhatikan target pemerintah sesuai dengan janji pemerintah kepada dunia bahwa pemerintah akan mengurangi separuh dari kawasan kumuh yang ada pada tahun 2020. Dan yang keenam, prioritas penanganan kawasan kumuh dilaksanakan pada kawasan kumuh yang sangat padat
dan mempunyai kesehatan lingkungan yang buruk seperti bantaran sungai, daerah dekat kawasan pelabuhan, kawasan dekat kawasan industri, dan lain-lain. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.